Dysmenorrhea, tugas askep remaja dan perimenopause oleh kelompok 4. Ibu Dwi Hartati M. Kep. Apa itu dysmenorrhea? Dysmenorrhea adalah kram di bagian perut bawah yang biasanya muncul menjelang haid atau pada saat haid. Dysmenorrhea terbagi menjadi dua, yaitu sekunder dan primer. Dysmenorrhea primer terjadi akibat rahim berkontraksi dengan kuat. Rasa nyeri ini muncul di perut bagian bawah, kadang menjalar hingga ke punggung. Sedangkan dysmenorrhea sekunder adalah disebabkan adanya masalah pada organ reproduksi. Nyeri biasanya dimulai dari awal siklus menstruasi dan bertahan lama dari kram menstruasi pada umumnya. Penyebab dysmenorrhea adalah terjadi akibat kontraksi yang kuat atau lama kontraksi dinding rahim. Yang kedua, adanya hormon prostaglandin yang tinggi. Yang ketiga, pelebaran leher rahim saat keluarnya darah haid. Yang keempat, infeksi darah panggul. Yang kelima, endometritis, terutama jika terjadi setelah usia 20 tahun. Yang keenam, adanya tumor jinak. Yang ketujuh, secara anatomis rahim tidak berkembang dengan optimal. Dan yang kedelapan, diperberat jika stres psikis atau kecemasan berlebih. Faktor apa saja sih penyebab dysmenorrhea? Yang pertama adalah faktor kejiwaan. Pada remaja yang mengalami emosional yang tidak stabil, stres, apalagi remaja tersebut kurang informasi tentang dysmenorrhea sehingga mudah timbul dysmenorrhea. Yang kedua adalah faktor konstitusi, yaitu faktor-faktor seperti anemia, penyakit yang menahun, dan dapat mempengaruhi timbulnya dysmenorrhea. Yang ketiga adalah obstruksi kanalis cervicalis atau leher rahim. Pada wanita dengan uterus dalam, hiperantefleksi mungkin dapat terjadi stenosis kanalis cervicalis yang dapat menimbulkan dysmenorrhea. Yang keempat adalah endokrin. Kejang yang terjadi pada dysmenorrhea disebabkan oleh kontraksi uterus yang berlebih. Faktor endokrin mempunyai hubungan dengan tonus dan kontraktilitas otot tonus. Yang kelima adalah faktor alergi. Adanya asosiasi antara dysmenorrhea dengan urtikuria, migrain atau asma bronkial. Sebab alergi adalah toksi haid. Gejala dysmenorrhea adalah nyeri atau kram pada perut bagian bawah, terus sakit kepala, dan juga ada sembelit, diare, sering berkemih. Nah, terus yang terakhir terkadang mual dan muntah. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Non-farmakologi dilakukan dengan memodifikasi gaya hidup sehat. Farmakologi dilakukan dengan dua jenis, yaitu obat modern dan tradisional. Obat modern yaitu golongan non-steroid antiinflamasi drug, dan tradisional dengan terapi komplementer, misalnya rebusan kunyit asam, kompres air hangat, teknik nafas dalam. Cara melakukan teknik nafas dalam: bisa diposisikan duduk senyaman mungkin, kemudian ambil nafas secara perlahan, kemudian tahan 2-4 detik, dan kemudian dapat dihembuskan secara perlahan. Oke, hal ini dapat dilakukan secara berulang sampai keadaan mulai membaik. Dan dapat juga melakukan teknik kompres air hangat. Bagaimana caranya? Kompres air hangat ini dilakukan dengan cara mengisi botol dengan air hangat kira-kira dengan suhu 40-46 derajat Celcius. Apabila teman-teman tidak mempunyai pengukur suhu, boleh termometer. Kalian bisa kira-kira bagaimana pasnya seperti itu ya. Rasanya dikira-kira saja, tidak apa-apa. Hal ini bisa dilakukan selama 20 menit dengan cara setiap 10 menit diganti dengan air yang baru. Agar apa? Agar suhunya tetap stabil, seperti itu ya. Sedangkan cara asuhan komplementer, teman-teman bisa menggunakan air rebusan kunyit. Resepnya seperti yang di samping ya. Nanti akan kita tampilkan seperti ini resepnya. Boleh dicoba, itu nyaman sekali untuk relaksasi ya. Untuk relaksasi, mengurangi nyeri yang kita rasakan.
Bahan-bahannya 200 gram kunyit segar, 75 gram asam jawa, 100 gram gula aren, 1 liter air, dan sejumput garam. Bagaimana caranya? Blender kunyit sampai halus, boleh juga diparut. Masukkan ke dalam air, tambahkan gula aren ke dalamnya, rebus di dalam panci hingga mendidih. Kemudian tambahkan sejumput garam dan jamu siap untuk dikonsumsi. Oke, baik. Demikian video dari kelompok 4. Lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.